Di atas Samudra Pasifik, pesawat itu berjuang melawan kendali yang hilang. Hingga akhirnya terjun bebas, meninggalkan hanya ombak dan keheningan. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Dan pada episode hari ini kami ingin menceritakan mengenai kejadian yang menimpa maskapai Alaska Airlines. Nah, sebelum masuk ke bagian yang lebih dalam, kamu pernah dengar nggak Alaska Airlines itu maskapai apa? Kalau dengar sih pernah ya. Jadi Alaska Airlines ini tentunya pesawat dari negara bagian Amerika Serikat. Ya. Terutama negara bagian yang ke-49 sebelum Hawaii. Dan biasanya di bagian ekornya itu ada gambar seorang kakek-kakek. Nah, gambar kakek-kakek ini sangat ikonik ya dengan Alaska Airlines. Dan ini sebetulnya bukan seseorang yang spesifik, bukan orang yang ada namanya bahkan, tapi adalah gambaran dari orang Eskimo. Oh. Karena orang Eskimo itu kan berada di kutub utara begitu ya. Dan orang Eskimo itu ada juga di Alaska, di bagian utaranya gitu ya. Dan kalau Alaska Airlines ini sendiri berdiri sejak tahun 1932. Pendirinya adalah Linus McGee yang waktu itu memulai di Anchorage, Alaska dengan hanya satu pesawat kecil. Hingga akhirnya di tahun 1944 maskapai ini resmi ganti nama jadi Alaska Airlines. Dan sejak Perang Dunia II hingga akhir itu maskapai Alaska Airlines itu berkembang luar biasa pesat. Karena demand untuk transportasi udara semakin berkembang pesat juga. Betul. Dan juga surplus dari militer waktu itu. Dan tahun 60-an itu Alaska Airlines melakukan pembelian maskapai jet pertamanya. Itulah Boeing 727. Oh, tipe yang tri-jet. Tipe tri-jet yang sangat unik. Karena 727 ini memang didesain untuk landasan-landasan yang kasar. Seperti misalnya gravel strip gitu ya, yang tidak ada aspalnya gitu. Dan Alaska ini kan banyaknya seperti itu. Betul. Karena waktu itu perkembangan infrastruktur di Alaska belum sebagus di Amerika Serikat yang mainland gitu ya. Dan 727 ini membantu Alaska Airlines untuk berkembang lebih lagi hingga tahun 70-an. Namun di tahun 70-an ini terjadi suatu hal yang mengakibatkan maskapai mengalami penurunan, yaitu adalah oil crisis. Oil crisis menimbulkan biaya yang luar biasa besar bagi maskapai. Karena kalau kita operasiin maskapai, biaya yang paling besar itu selain dari pesawatnya sendiri adalah dari bahan bakar. Dan akhirnya maskapai mengalami kerugian. Namun di tahun 70-an ini juga terjadi deregulasi yang mengakibatkan Alaska Airlines mampu berkembang lebih lagi, terutama di Amerika Serikat bagian barat, seperti misalnya di Washington State, California, gitu-gitu. Dan di tahun 80-90-an, itu maskapai Alaska Airlines itu membuat suatu inovasi, di mana mereka ini mendigitalisasi sistem check-in-nya. Maskapai pertama di Amerika Serikat yang melakukan itu. Jadi sangat keren lah ya, inovasi juga. Hingga tahun 2000-an, maskapai Alaska Airlines ini melakukan efisiensi yang besar-besaran. Untuk sistem maintenance-nya, operasionalnya, dan efisiensi ini bukannya menimbulkan keuntungan yang besar, namun menimbulkan suatu tragedi yang besar yang akan kita bahas pada episode hari ini. Alaska Airlines penerbangan 261 melayani rute dari Puerto Vallarta ke Seattle melalui San Francisco. Dan pada 31 Januari tahun 2000, pesawat ini mengalami kehilangan kontrol dan akhirnya jatuh ke Samudra Pasifik. Dan pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah McDonnell Douglas MD-83 yang kala itu berusia baru. Nah, di dalam penerbangan ini terdapat 83 penumpang dan 5 kru dengan totalnya adalah 88 orang. Terbilang tidak banyak ya. Dan di antara penumpang itu terdapat beberapa orang penting, seperti penulis buku, kemudian broker investasi, kolumnis anggur, dan juga komisaris biro. Untuk kru kokpit sendiri terdiri dari 2 orang saja, yaitu seorang kapten dan seorang first officer dengan jam terbang tinggi, di mana para pilot ini tinggalnya di daerah Los Angeles, serta sebelumnya itu punya pengalaman militer. Nah, sebelum kami masuk ke bagian yang lebih dalam pada episode hari ini, kami ingin mendorong teman-teman yang punya saran untuk episode ini maupun episode-episode selanjutnya untuk bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, follow, subscribe, serta share di berbagai platform seperti YouTube, Spotify, Instagram, dan juga TikTok.
Kejadian bermula pada pukul 13:37 waktu setempat, di mana pesawat ini lepas landas dari Bandara Internasional Puerto Vallarta di Meksiko. Dan pada pukul 15:49 waktu setempat, para pilot ini mendeteksi bahwa kendali trim pitch itu kaku. Trim pitch itu posisinya ada di ekor. Betul. Jadi itu berfungsi supaya pilot ini enggak kerepotan ngatur secara manual gitu ya dari yoke. Jadi trim pitch itu bergerak secara otomatis begitu. Dan stabilizer horizontal itu enggak merespon secara normal. Jadi para pilot ini mendeteksi bahwa ada kerusakan di daerah situ. Dan juga akhirnya mereka melaporkan ke pusat kendali maskapai. Nah, waktu itu mereka ini mempertimbangkan bagaimana kalau amannya itu mengalihkan penerbangan saja ke bandara terdekat. Waktu itu ke Los Angeles. Tapi sebelum mereka membuat keputusan itu, mengeksekusi, dalam 80 detik pesawat ini menukik tajam. Wah. Dari ketinggian 31.000 ke 24.000 kaki. Kita bayangkan ya, penurunan ketinggiannya sangat ekstrim dalam jangka waktu yang cepat. Otomatis percepatan yang dialami oleh para penumpang itu, waduh, sangat-sangat mengerikan. Mengalami kayak gravitasi yang luar biasa yang juga. sangat ekstrim. Ini mirip seperti yang tragedi Max ya sebetulnya. Iya, hampir mirip-mirip seperti itu. Dan para pilot ini refleksnya adalah berjuang keras untuk menarik kontrol dan menyelamatkan pesawat ini. Akhirnya pesawat berhasil distabilkan di ketinggian 24.000 kaki. Tetapi trim pitch itu tetap macet. Jadi masalahnya tadi tetap ada gitu. Kapten akhirnya memberitahu kepada ATC bahwa ada jam stabilizer. Jadi trim pitch-nya kaku, horizontal stabilizer tidak bisa digerakkan. Bagian ekornya seperti tidak ada gaya hidrolik sama sekali. Dan waktu itu meminta pendaratan darurat di Los Angeles. Para pilot itu berada di dalam tekanan fisik yang luar biasa ya, karena mereka ini berusaha menahan tuas kendali. Karena kalau dilepas bisa nukik lagi. Parah jadinya. Dan waktu itu minta vektor tambahan. Jadi seperti holding pattern begitulah untuk troubleshooting masalah yang ada. Dan para pilot ini menggunakan motor trim alternatif. Tetapi malah beresiko memperburuk situasi. Bisa jadi malah lepas itu. Nah, waktu itu sebenarnya kapten itu sudah punya semacam firasat. Dia mengatakan dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kira-kira seperti ini. Saya rasa lebih baik kita tahan saja apa yang ada sekarang. Nah, maksudnya itu apa? Jadi kondisinya sekarang kan genting. Mereka tidak punya banyak opsi, sudah terbatas, mereka melakukan troubleshooting sepertinya juga kesulitan. Jadi kapten itu sebenarnya ya udahlah, pasrah aja, kita apa adanya seperti ini. Kita nggak usah coba-coba ide yang baru. Tapi namanya manusia itu pasti ada batasannya, terutama dari sisi fisik. Ketika kita udah terbang dibantu oleh autopilot, tiba-tiba harus memegang kontrol secara manual, belum lagi sangat berat dan resikonya tinggi, ya kan? Kapten itu sudah kelelahan sebenarnya, dan akhirnya memutuskan ya udah, akhirnya dicoba. Mengaktifkan motor trim alternatif tadi. Dan sekitar 16.20 waktu setempat yang ditakutkan beneran terjadi. Jadi pesawat ini dalam kondisi terbalik, menukik tajam, dan akhirnya jatuh di sebelah utara Pulau Anacapa. Kalau kita lihat rekonstruksi adegannya ya itu mengerikan sekali, karena terbaliknya itu benar-benar, wah, mereka 180 derajat. 180 derajat gitu. Jadi seperti ibaratnya kita duduk sekarang, tapi kita duduknya dari plafon gitu. Dan itu bingung. Ketika kita mendorong kontrol kolom, pesawat ini akan naik apa turun? Bingung kan sebetulnya. Ketika menarik, dia akan naik apa turun? Ada vertigo juga di kepala. Dan juga ada masalah utama tadi, trim pitch-nya masih error gitu ya. Dan dalam peristiwa ini akhirnya seluruh 88 orang yang ada di dalam pesawat, penumpang dan kru ini meninggal dunia seluruhnya. Dan mungkin ada yang bertanya nanti, kenapa kok waktu itu tidak berusaha mendaratkan darurat langsung aja di Los Angeles? Itu adalah keputusan yang sebetulnya agak heroik dari para pilot. Karena mereka yang mempertimbangkan juga, kalau pesawat misalnya rusak, error seperti itu dan tidak bisa berbelok dengan normal, mereka bisa membahayakan penduduk lokal malahan. Benar, sama aja sebenarnya. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan di awal ya. Jadi tahun 2000-an ada revolusi yang dilakukan oleh Alaska Airlines, yaitu adalah efisiensi besar-besaran. Kalau misalnya suatu pemeliharaan bisa dikurangi, akan dikurangi seminimal mungkin. Jadi olinya dikurangi,
range antara maintenance diperpanjang, misalnya yang harusnya normalnya 3 bulan, itu dibuat jadi 6 bulan. Itu misalnya ya. Ya. Asal masih bisa memadai gitu ya. Tapi dengan meningkatnya range ini dan juga berkurangnya biaya-biaya untuk maintenance, tentu saja safety factor-nya menjadi semakin turun. Iya. Dan karena itu, NTSB ini mulai menyelidiki, kira-kira penyebabnya kenapa sih? Mereka ini mulai mencurigai berbagai hal, hingga akhirnya jatuh pada satu faktor, yaitu adalah kegagalan Ulir-Mur-Acme dalam sistem trim stabilizer horizontal. Sistem trim stabilizer horizontal itu ada yang di belakang itu loh. Iya. Dan ini sebetulnya kalau kita bilang itu cukup mirip dengan Max. Meskipun penyebab utamanya beda ya. Betul. Tapi sistem trim horizontal ini sangat penting sebetulnya dalam hal mengontrol pesawat. Karena itu membantu pilot supaya tidak perlu keras-keras menarik tuas kontrolnya. Ya. Apalagi di pesawat-pesawat yang masih pakai kontrol kabel gitu ya. Beda dengan Airbus gitu. Dan waktu itu terjadi keausan berlebih akibat pelumasan yang tidak memadai. Ini sangat parah. Jadi pelumasan itu kan harusnya ada terus-terusan begitu ya, supaya tidak terjadi gesekan antara dua metal gitu ya. Namun terjadi kerusakan akibat tidak ada pelumasan yang cukup gitu. Dan pihak maskapai itu memperpanjang interval antara pelumasan. Jadinya tidak ada pelumasan yang memadai, maintenance-nya juga tidak cukup memadai. Karena kalau maintenance-nya cukup memadai, mereka bisa mendeteksi sebetulnya. Betul. Dan waktu itu, intervalnya ini adalah disetujui oleh FAA. Ini lebih kompleks lagi permasalahannya gitu. Dan ada satu faktor lain lagi yang turut serta membawa kontribusi. Jadi jenis pesawat ini itu tidak memiliki mekanisme pengaman. Wah, gimana itu? Jadi semisalnya ketika peristiwa ini terjadi gitu ya, dia tidak ada backup sistem yang melindungi supaya kejadian yang menukik tajam itu tadi nggak terjadi. Itu nggak ada. Dan pihak investigator itu mengeluarkan beberapa rekomendasi. Yang pertama, pihak maskapai itu lebih memperhatikan pelumasan jack screw dan juga pemantauan. Lagi-lagi karena mereka itu melakukan efisiensi belanja consumable. Jadi mengurangi seminim mungkin supaya beban di mereka operasionalnya itu tidak tinggi. Tetapi tetap perlu kita ingat, setiap komponen mesin itu membutuhkan pelumasan. Betul. Apalagi yang ada gesekan antara dua metal. Dan itu diperhatikan juga intervalnya. Sudah sesuai dengan manual book belum? Betul. Sudah sesuai enggak? Misalnya setiap berapa jam harus dilumasi kembali. Berapa jam operasi, begitu ya. Kemudian yang kedua, para pilot itu mematuhi prosedur selama malfungsi control trim. Dan yang ketiga, para pilot segera mendarat dan tidak mengaktifkan motor trim alternatif. Seperti kita tahu tadi, kapten sebenarnya sudah ada firasat. Tapi karena mereka tidak punya pilihan lain, ya akhirnya mereka melakukan percobaan. Bagaimana sih responnya kalau hal ini diaktifkan begitu? Tapi sayangnya hal ini malah membawa peristiwa yang sangat tragis. Betul. Dan sebetulnya kalau kita bilang alasan mereka tidak segera mendarat adalah mereka itu tidak membahayakan orang-orang yang ada di darat. Jadi sebetulnya ya tujuannya mulia begitu ya. Namun sayangnya terjadi tragedi yang luar biasa akibat efisiensi yang akhirnya membawa kerugian bagi maskapai. Mereka harus bayar ganti rugi kan? Betul. Ya, demikianlah episode kami mengenai Alaska Airlines 261, suatu tragedi akibat keserakahan dari pihak maskapai. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.